warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah, syukran bila nihada. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil kiramah wal kiramah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Bapak Kapolres beserta jajarannya, yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat para peserta yang semangatnya luar biasa, dan yang terhormat para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji beserta syukur kita kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak dapat diukur, sehingga kita merasakan bahagia di dunia hingga ke alam kubur. Seluas langit dan bumi, sebesar penjuru di galaksi, dan sedalam lautan yang tak bertepi, nikmat Allah yang akbar tidak akan pernah pudar bagi hambanya yang selalu bersabar. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman fata morgana hingga menuju ke abadian yang nyata. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan menyampaikan kultum saya yang berjudul Membangun Generasi Muda Islami di Zaman Serba Teknologi. Baik, di sini saya akan mengutip sedikit mengenai santri. Santri muda-mudi masa kini yang akhlaknya terpuji, pintar mengaji, dan syukur-syukur dijodohkan dengan anak Pak Kiai. Masa muda santri dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pikiran yang terukur, kalau ngomong selalu dibiur, tidak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. Marilah perbanyak bersyukur agar tidak sering insecure. Betul? Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai generasi muda, kita sebagai penerus bangsa kita, sebagai harapan agama, sebagai harapan orang tua, dan kelak kita akan menjadi harapan mertua. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi pemuda yang selalu menebarkan hal-hal kebaikan, menebar hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Kita boleh menjadi pemuda yang gaul, pemuda yang mengikuti zaman, pemuda yang mengikuti teknologi, namun jangan sampai tergelincir dari syariat Islam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang pemuda gaul, banyak orang yang berpikiran bahwa pemuda gaul adalah pemuda yang berpakaian stylish, pemuda yang berpakaian modis. Namun dalam kacamata Islam bukanlah seperti itu. Pemuda gaul dalam kacamata Islam adalah pemuda yang selalu mengikuti zaman, mengikuti teknologi, namun tidak melupakan syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi, kita harus lebih bijak memilih mana yang tontonan dan mana yang tuntunan, mana yang alkohol dan mana yang teh botol. Di zaman sekarang ini, media sosial sudah banyak dikenali oleh warga masyarakat. Siapa sih yang tidak mengenal media sosial?
Bahkan HP ini merupakan pegangan bagi anak zaman sekarang, baik yang anak kecil, dewasa, hingga ke yang tua. Bahwa apakah teman-teman sekalian tahu bahwa HP ini merupakan hal yang mubah, yaitu tergantung bagaimana cara kita mempergunakannya. Sama halnya dengan pisau. Ketika kita menggunakan pisau itu untuk membunuh orang, maka kita akan mendapat hukuman. Namun ketika kita menggunakan pisau ini untuk membuat makanan, kita akan merasa kenyang dan kita pun akan merasa senang. Begitupun halnya ketika kita menggunakan HP ini untuk berbuat kemaksiatan, bermain game dan mencari ajang, mencari pacar, maka itu akan mendapat dosa. Bahwa pacar sudah jelas hukumnya zina, pacaran itu hukumnya zina. Namun di zaman sekarang banyak anak muda yang menormalisasikan pacaran ini, bahwa telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan syaitan. Teman-temanku sekalian, ketika kita ada pemuda yang mempergunakan masa media sosialnya ini untuk berbuat kemaksiatan, maka kita harus menimba ilmu dalam HP ini. Kita harus menyebarkan postingan kita yang bernuansa Islam. Kita sebarluaskan kepada halayak ramai. Ketika ada salah satu orang yang mengamalkan dakwah kita tersebut, kita pun akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini merupakan aset bangsa, kita ini merupakan harapan agama. Maka dari itu kita mari memajukan bangsa kita ini dengan menimba ilmu, lalu kita sebarluaskan kepada halayak ramai agar sama-sama kita memajukan Indonesia yang merdeka. Baik, cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.